Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Abdul Rosid yang akan mengutarakan tentang masalah sholat jamaah, yang mana sumbernya dari kitab Fathul Mu'in dan juga dari kitab I'anatul Thalibin syarahnya Fathul Mu'in. Tentang masalah sholat jamaah itu sendiri, faslun fi sholati jamaah wa suri'at bil Madinah. Di dalam masalah sholat jamaah itu disyariatnya ketika Kanjeng Nabi berada di kota Madinah. Wa qaluha imamun wa ma'mumun. Lebih sedikit-sedikit sholat jamaah dalam Fathul Mu'in atau dalam ilmu fikih itu antara imam dan makmum. Cukup dua orang, imam dan makmum, itu dikatakan jamaah. Wahia fil jum'ati, tentang masalah jamaah itu di dalam sholat Jumat. Fi subahiha, summa subuh, summal isya, summal asar, summal zuhir, summal maghrib afdalun. Kemudian tentang masalah keafdolan sholat jamaah, itu sholat jamaah itu ada 5 waktu. Kemudian tingkatan-tingkatannya, yang pertama adalah subuh, kemudian di bawahnya subuh adalah sholat isya, kemudian sholat asar, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat maghrib. Itulah adalah tingkat-tingkatannya. Kenapa kok yang lebih afdal itu adalah jamaah ketika sholat subuh? Di sini dalam I'anatul Thalibin diutarakan ai umma jamaah fi subahi jum'ati afdalu. Kok lebih utama? Karena li khabari ma min sholati afdalu min sholatil fajri yaumal jum'ati fil jama'atin wa ma uhsibu min syahidaha minkum illa maghfur lahu. Ternyata di sini orang yang mengerjakan sholat jamaah di waktu subuh itu adalah seperti halnya orang yang mati syahid, yang mana semuanya dosa-dosa yang dikerjakan itu semuanya diampura, dimaafkan karena orang tersebut mengerjakan sholat jamaah di waktu subuh. Nah, disitulah keutamaannya. Kemudian ada keterangan yang lain di sini dalam I'anatul Thalibin juga, tsumma subuh fi sairil ayam dzalika li anna jamaah fihi asyaqqu minha fi baqiyati salawati walil khabari al-ata. Karena sesungguhnya sholat jamaah di waktu subuh itu karena asyaqqu minha, lebih berat-beratnya waktu-waktu yang lain. Dengan bukti lagi enak-enaknya tidur, ternyata diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Ternyata lebih berat lagi adalah untuk kumpul di masjid ataupun di musala untuk mengerjakan sholat jamaah. Disinilah kenapa kok kadar ukuran sholat jamaah di waktu subuh itu adalah lebih afdalnya, sampai di sini dikatakan semua dosa-dosa dimaafkan ketika orang tersebut mengerjakan sholat jamaah di waktu subuh. Itulah masalah fadilahnya. Kemudian di sini ada yang lebih jelas lagi tentang masalah waktu sholat jamaah subuh kemudian isya. Dalam qauluhunya ini mengutarakan bahwasanya li anna asyaqqu ba'da subahi walama ruwahu al-Muslim. Nah, di sini ada diriwayatkan dari Imam Muslim yang mengatakan man sholat al-isya'a fi jamaah faka'anna maqaman nisfal lail. Jadi barang siapa sholat di waktu isya di dalam jamaah, maka seperti halnya orang tersebut mengerjakan ibadah di tengah malam. Itulah adalah keutamaan sholat jamaah di waktu isya. Kemudian dilanjutkan lagi hadis ini, wa man shola'a subha
fi jama'atin faka'annama qoma al-laila kullahu. Barang siapa mengerjakan sholat subuh di dalam berjamaah, maka seperti halnya orang tersebut mengerjakan sholat dalam satu malam penuh. Nah, disinilah dikatakan keutamaan orang yang mengerjakan sholat jamaah di waktu subuh itu lebih utama daripada sholat isya, dan isya lebih utama daripada sholat asar. Karena di sini yang pertama adalah asyakku, lebih berat-beratnya masalah ibadah itu sendiri untuk mengerjakan jamaah. Yang kedua adalah di sini ada hadis yang mengutarakan tentang masalah fadilahnya orang yang mengerjakan sholat jamaah. Itu tentang masalah keutamaan-keutamanya. Kemudian di sini saya utarakan lagi wassalatu jamaah fil adain maktubatin lajum atas sunnatun muakkadatun li khobari al muttafaqu alaih. Barang siapa mengerjakan sholat jamaah di waktu ada adalah waktu-waktu yang tidak qadha. Kalau maghrib itu sudah di waktu maghrib, kalau isya di waktu isya, kalau subuh di waktu subuh. Itu adalah sholat ada. Maktubah adalah yang difardukan. Sholatu jamaah afdhalu min sholati fardhi bi sab'i wa isrina. Sholat jamaah itu lebih utama. Ini adalah perbandingannya. Dari mana sholat jamaah itu lebih utama? Dari sholat sendirian. Selisihnya ada dengan 27 darajatan derajat. Kalau bahasa di sini yang lebih gampang, lebih enak untuk diutarakan, kalau ini adalah bahasa derajat. Kalau bahasa kita nominal adalah orang yang mengerjakan ibadah akan mendapatkan 1 juta kalau sholat sendirian. Maka kalau berjamaah maka akan mendapatkan 20 juta. Nah, di sini perbandingan antara sholat jamaah sendirian dengan sholat sendirian dengan sholat jamaah. Itu kalau kita kalkulasi 1 derajat adalah dengan ukuran 1 juta. Sedangkan ada yang mengatakan kalau bahasa kitab ahkam itu sendiri mengutarakan orang yang mengerjakan sholat sendirian dengan sempurna, maka dosa-dosanya dari hidup sampai mati itu adalah pahalanya tidak sebanding dengan orang yang dalam mengerjakan dosa-dosanya. Karena apa? Pahala orang yang sholat dalam satu waktu itu adalah pahalanya lebih tinggi, yang mana orang tersebut mengerjakan dosa-dosa, bukan dosa besar tapi dosa-dosa kecil. Nah, di situ kalau sholatnya adalah diterima oleh Allah. Apalagi kalau kita ini sholat berjamaah, sholatnya diterima oleh Allah. Berapa lipatkah? Ternyata 27 lipat. Itu saja yang saya